Selamat datang. Jumpa lagi dengan ACN. Alur cerita novel. Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silahkan subscribe, like, komen, share, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Supreme Martial God Technique. Bab 376 sampai bab 380. Bab 376 apakah dia baik-baik saja? Dan kekuatan Xing Sanfeng jelas tidak lemah, dia berada di alam Tianzun tingkat ke-7 dan hanya lebih kuat dari Sue Linglong. Orang ini berada di alam Tianzun tingkat ke-7, tetapi dia juga mempraktikkan keterampilan unik telapak pemutus jiwa Xing Yunfeng. Membunuh pembudidaya alam Tianzun tingkat 8 biasa bukanlah masalah besar. Kemunculan Xing Sanfeng membuat semua orang bingung. Untuk apa dia naik? Mungkinkah dia punya hubungan dengan Wu Liao? Kamu tuli. Tidakkah kamu mendengar bahwa Xing Sanfeng baru saja mengatakan bahwa Wu Yun membunuh sepupunya? Sepupu apa? Kenapa harus? Saya belum pernah mendengarnya. Apa hubungan Xing Sanfeng dengan keluarga kecil Wu di Beicheng? Namun, Xing Sanfeng terbang langsung ke atas panggung dan berjalan ke tubuh Wu Liao di tanah. Dia yakin dia sudah mati, dan kemarahan tiba-tiba keluar dari matanya. Pedang panjang itu menunjuk ke arah Wu Yun, menahan amarahnya, dan berkata, Guru Zhao, jika saya ingat dengan benar, Anda telah menyatakan bahwa tidak ada korban jiwa yang diperbolehkan. Sekarang dia telah membunuh sepupu saya, Anda seharusnya lebih tahu dari saya bagaimana caranya untuk menghadapinya. Alasan mengapa Zhao Xinglong ragu-ragu untuk berbicara sebelumnya adalah karena masalah ini. Peraturan memang menyatakan bahwa tidak boleh ada korban jiwa. Namun kenyataannya, Wu Liao lah yang menyerang Wu Yun 2 kali dengan alasan bahwa dia telah gagal, dan Wu Yun terpaksa melawan. Tapi Zhao Xinglong memiliki temperamen yang panas. Ketika dia melihat Xing Sanfeng mengabaikan disiplin perguruan tinggi, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap dan dia berkata, apa hubungan Xing Yunfengmu dengan keluarga Wu di Beicheng? Jangan memanfaatkan ini. Xing Sanfeng melihat wajah Zhao Xinglong menjadi dingin dan menahan amarah di hatinya. Setelah menekan tekanan, dia menangkupkan tangannya dan berkata, Guru Zhao, sejujurnya, murid saya membuat pertunangan dengan Wu Ying, putri tertua dari keluarga Zhao. Keluarga Wu di Beicheng, beberapa hari yang lalu, dan itu akan diumumkan sebelum itu datang. Jadi, tapi Wu Yun melanggar aturan akademi dengan membunuh sepupuku. Guru Zhao, tolong tangani faktanya dengan jujur. Bukan hanya Zhao Xinglong, tetapi yang lain juga mengerti mengapa Wu Liao menjadi sepupu Xing Sanfeng. Tapi ekspresi Zhao Xinglong berubah lagi dan dia berkata, lanjutkan, saya tahu bagaimana menghadapinya. Ini bukan giliran Anda untuk mendikte masalah tentang Akademi Seni Bela Diri. Xing Sanfeng tertegun, tapi dia sama sekali tidak berani untuk membalas. Kepada Zhao Xinglong. Dia menatap Wu Yun dengan matanya, mengambil tubuh Wu Liao, dan terbang dari platform bela diri utama. Setelah Xing Sanfeng mengundurkan diri, Zhao Xinglong melirik Wu Yun, yang masih bermeditasi untuk detoksifikasi. Saat ini, wajah Wu Yun menjadi hijau dan hijau, terlihat jelas bahwa racun bisnel sedang menyerang meridiannya. Saat ini, Wu Yun yang sedang bermeditasi juga sedang melakukan pertarungan sengit dengan racun bisnel di tubuhnya. Zhao Xinglong menatap Wu Yun beberapa saat dan melihat wajah Wu Yun sangat jelek. Kemudian dia hanya bisa menghela nafas sedikit. Wu Yun adalah murid dari wakil dekan. Jika wakil dekan mengejarnya, dia, ketua tim, mungkin tidak dapat menjawab pertanyaan itu. Setelah jeda, dia berkata dengan lantang, itu saja. Meskipun Wu Yun melanggar peraturan dan membunuh Wu Liao melanggar peraturan terlebih dahulu. Tidak akan ada penilaian lebih lanjut mengenai masalah ini. Setiap orang mungkin sedikit tidak puas dengan hasil ini. Tapi kata-kata Zhao Xinglong selanjutnya segera membuat mereka merasa lega. Tidak peduli apakah dia ditangani atau tidak, Wu Yun tidak akan bertahan. Dengan kekuatannya,
dia diracuni oleh Bisnel Wong, dan sulit bagi para dewa untuk menyelamatkannya. Ketika semua orang mendengar ini, itu adalah hal yang sama. Tidak ada obat penawar untuk racun Bisnel, kecuali kekuatan seseorang melebihi bidang transformasi, tidak ada kekuatan eksternal yang dapat menghilangkan racun ini. Yang benar-benar tidak cocok dengan yang lain adalah Mu Yun dan Dong Yuyuan. Keduanya memiliki ekspresi sedih di wajah mereka, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Pada saat ini, suara nyaring dan agung terdengar di kejauhan. Siapa yang berani menggunakan racun di Akademi Seni Bela Diri kita? Mendengar suara ini, semua orang secara tidak sadar terkejut. Semua orang yang hadir merinding, termasuk Zhao Xinglong, wakil dekan. Semua orang mengangkat tangan mereka serempak. Setelah memahami semua yang terjadi, ekspresi wakil dekan tiba-tiba berubah. Dia menatap Xing Sanfeng di antara penonton dan berkata, keluarga Bei Chengwu. Berani sekali. Xing Sanfeng sedikit takut dengan mata dingin wakil dekan. Zhang He membuka mulutnya, ingin menjelaskan sesuatu, tapi tetap tidak bisa. Meskipun wakil dekan sangat marah, dia hanya bisa marah. Meski Wu Liao melanggar aturan, namun ia dibunuh oleh Wu Yun, yang awalnya merupakan konflik antar generasi muda. Jika wakil presiden sendiri yang meminta pertanggungjawaban keluarga Wu di Beicheng, dia mungkin menimbulkan ketidakpuasan di antara semua orang. Meskipun dia kuat, dia bisa melakukan banyak hal, tapi sebagai wakil presiden Akademi Seni Bela Diri, salah satu kekuatan teratas di benua timur, dia tidak boleh bertindak atas inisiatifnya sendiri dan melakukan hal-hal yang merusak reputasi akademi. Melihat Wu Yun, jejak kesedihan melintas di matanya, bahkan dia tidak menyangka Wu Yun bisa lolos dari bencana ini. Dia sangat menyadari toksisitas Bisnel Wong. Tidak ada kekuatan eksternal yang akan berpengaruh. Pada saat ini, Wu Yun sedang melakukan pertarungan terakhirnya dengan racun Bisnel di tubuhnya. Namun betapapun beracunnya cacing Bisnel, ia hanya relatif terhadap manusia biasa. Bagi Wu Yun, itu tidak terlalu kuat. Pada saat ini, Wu Yun sedang menghancurkan racun cacing Bisnel selangkah demi selangkah. Seni Dewa Bela Diri Taisang melindungi 8 meridian yang luar biasa dan mencegah invasi racun. Kekuatan tubuh suci yang abadi adalah musuh racun apapun di dunia. Bahkan selama Anda berlatih ke tubuh suci abadi tingkat kedua, Anda dapat mencapai titik tidak dapat dihancurkan oleh semua racun setelah Vajra tidak dapat dihancurkan. Meskipun saat ini hanya tingkat pertama, selama Wu Yun dapat melindungi meridian dari serangan racun. Tidak peduli seberapa kuat racunnya, ia akan dihancurkan oleh kekuatan tubuh suci abadi. Saat ini, langkah terakhir telah tercapai, dan sebentar lagi racunnya akan hilang. Tapi yang lain tidak mengetahui situasi Wu Yun. Menurut mereka, Wu Yun yang sedang duduk bersila di panggung utama baru saja melakukan perjuangan terakhir, dengan kekuatannya bagaimana ia bisa menghilangkan racun cacing Bisnel. Di antara penonton, sudut mata Dong Yuyuan mulai basah. Meski dia sudah mengenal Wu Yun belum lama ini, dia sebenarnya ingin berteman dengannya sejak Akademi Dancheng dikalahkan oleh Wu Yun, tapi dia belum menemukannya. Kesempatan. Tapi dia tidak menyangka Wu Yun akan mati seperti ini. Wajah Wu Yun juga cukup berat. Adapun orang-orang lainnya, mereka tampak bergembira atas kemalangan mereka. Jika kamu, anak laki-laki dari benua selatan, begitu gila, cepat atau lambat kamu akan mati. Terutama Sue Linglong yang hampir tertawa terbahak-bahak, namun ada juga sedikit penyesalan dalam kegembiraannya. Sayangnya Wu Yun tidak dibunuh olehnya sendiri. Di atas panggung, wakil presiden memandang Wu Yun dan perlahan menutup matanya. Dalam beberapa hari terakhir, berbagai tindakan tidak wajar Wu Yun terlintas di benaknya satu persatu. Pada akhirnya saya hanya bisa menghela nafas dan berpikir, tidak pernah ada kekurangan orang jenius di dunia ini, yang kurang hanyalah orang jenius yang sudah dewasa. Saat ini, wajah wakil presiden tiba-tiba berubah, dan dia tiba-tiba membuka matanya, dengan sedikit kegembiraan di matanya.
Di saat yang sama, terdengar seruan dari penonton. Apa? Dia baik-baik saja. Benar saja, Wu Yun menepuk-nepuk debu di tubuhnya dan langsung berdiri. Ada ekspresi santai di wajahnya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa tadi. Bab 377 Xiao Jin keluar dari pengasingan dan bersukacita bersama musuh-musuhnya. Tuan, mengapa kamu ada di sini? Wu Yun berdiri dan bertanya ketika dia melihat wakil presiden. Kemudian dia memandang Zhao Xinglong dan berkata, Guru Zhao, apakah hasilnya sudah diumumkan? Jika tidak terjadi apa-apa, saya akan pergi dulu. Pernyataan yang meremehkan ini membuat semua orang tercengang lagi. Mereka awalnya mengira ini hanya kilas balik Wu Yun, tapi sekarang tampaknya dia benar-benar aman dan sehat. Saya terkejut melebihi kata-kata. Wu Yun adalah orang pertama dalam sejarah yang dapat dikatakan sebagai orang pertama dalam sejarah yang belum mencapai tingkat budidaya alam dewa transformasi dan masih tidak terluka meskipun diracuni oleh Bisnel Wong. Tapi Wu Yun selamat dan sehat, dan yang lainnya sangat terkejut. Sue Linglong dan Xing Sanfeng begitu dipenuhi kebencian hingga mereka hampir kehabisan napas. Mereka benar-benar tidak tahu bagaimana Wu Yun bisa bertahan hidup setelah diracuni oleh Bisnel Wong. Pada saat yang sama, sebuah pemikiran menakutkan melintas di benak Sue Linglong, mungkinkah kekuatan Wu Yun telah mencapai tingkat menjadi dewa? Tapi ide ini dengan cepat dihapuskan olehnya, dan itu tidak mungkin. Di hutan World of Warcraft, hidup dan mati Wu Yun jelas telah dikendalikan olehnya. Jika bukan karena bantuan asing yang tiba-tiba dan kuat, Wu Yun pasti sudah lama mati. Tidak mungkin menyembunyikan kultivasi Anda sejauh ini. Namun, momen ini membuat Sue Linglong semakin bertekad untuk membunuh Wu Yun. Meski anak ini berasal dari benua selatan, ia tidak layak disebut. Tapi ini sangat aneh, dan dia tidak boleh dibiarkan terus tumbuh. Pada saat ini, Xing Sanfeng juga memiliki gagasan yang sama. Dia bahkan berharap bisa bergegas maju dan membunuh Wu Yun sekarang. Tapi dia jelas bukan orang bodoh, Zhao Xinglong telah menjelaskan sebelumnya bahwa Wu Yun tidak akan bertanggung jawab. Sikap wakil dekan barusan juga sangat jelas, mengenai Wu Yun, sikap wakil dekan jauh lebih kuat dari yang mereka harapkan. Saya melihat mata Xing Sanfeng berkedip dengan cahaya dingin, melihat tubuh Wu Liao dalam pelukannya, dia tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Rahangnya terkatup rapat, dan dia sudah membuat sumpah beracun di dalam hatinya. Sepupu Wu Liao, sepupuku telah membalas dendam ini untukmu. Aku dapat menjamin bahwa selama Wu Yun meninggalkan Akademi Seni Bela Diri, aku pasti akan membiarkan dia membayar nyawamu. Di atas panggung, wakil presiden berjalan ke arah Wu Yun dan memeriksanya. Setelah itu, saya merasa lega setelah memastikan bahwa racun Bisnel di tubuh saya memang telah dihilangkan seluruhnya. Namun keraguan di hatinya tidak bisa hilang untuk waktu yang lama. Bahkan dia tidak bisa mengerti bagaimana Wu Yun bisa menghilangkan racun Bisnel. Zhao Xinglong di samping juga pulih dari keterkejutannya, mengambil beberapa langkah ke depan, dan dengan lantang mengumumkan hasil penilaian kedua. Wu Yun berhasil melaju ke penilaian putaran ketiga. Segera setelah itu, Zhao Xinglong mengumumkan bahwa penilaian putaran ketiga akan dilakukan dalam 1 bulan. Aturannya adalah 20 siswa akan berkompetisi dalam pertarungan round robin, dan 10 pemenang akan berhasil dipilih sebagai kandidat akhir tim pelatihan. Setelah pengumuman itu, Wu Yun dan wakil presiden pergi lebih dulu. Kemudian orang-orang lainnya berpencar satu demi satu. Tapi Wu Yun hari ini tidak diragukan lagi sangat mempesona, dia telah mencuri semua pusat perhatian yang seharusnya menjadi milik talenta terbaik di tim. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran ini masih enggan mengakuinya secara lisan, namun nyatanya, hati mereka secara bertahap mulai mengubah pandangan mereka terhadap Wu Yun. Wu Yun hari ini sungguh luar biasa. Budidaya alam Tianwu tingkat 9, yang diekspos sejak awal, memiliki aura yang jauh melebihi budidayanya sendiri. Itu masih secara paksa menembus ki pelindung tubuh Wei Huiying,
yang berada di alam ilahi tingkat kelima. Atau hampir menghancurkannya dan membunuh Wu Liao, yang berada di alam surgawi tingkat pertama. Semua hal ini mengejutkan mereka. Namun apa yang sebenarnya membuat mereka mengubah pandangan mereka terhadap Wu Yun? Wu Yunlah yang benar-benar menyelesaikan racun Bisnel sendiri meskipun berada di alam Tianwu tingkat 9. Inilah yang benar-benar mengubah pandangan mereka terhadap Wu Yun. Mereka bahkan punya spekulasi yang sama dengan Sue Linglong. Mungkinkah Wu Yun menyembunyikan kekuatannya sejak awal? Kalau tidak, bagaimana dia bisa melakukan hal-hal yang terdengar hampir mustahil? Seperti yang diketahui semua orang, ini hanyalah puncak gunung es yang sengaja diungkap Wu Yun. Beberapa orang ingat bahwa pada penilaian pertama, Sue Linglong mengatakan bahwa Wu Yun dibantu oleh orang yang berkuasa di alam transformasi dewa, tetapi wakil dekan menyangkalnya. Jika semuanya karena Wu Yun menyembunyikan kekuatannya, maka semuanya akan masuk akal. Tapi ini hanya tebakan, tapi tidak ada yang mau mempercayainya. Bagaimanapun, Wu Yun baru berusia 20 tahun. Dan dia berasal dari benua selatan. Mereka tidak akan percaya bahwa seorang anak laki-laki berusia 20 tahun dari benua selatan dapat mencapai alam transformasi ilahi. Jika benar, itu sungguh menakutkan. Pada titik ini, penilaian kedua dapat dianggap sebagai kesimpulan yang berhasil. Wu Yun mengikuti wakil presiden kembali ke kediamannya. Di saat yang sama, Xing Sanfeng memeluk tubuh Wu Liao dan bergegas kembali ke rumah Wu di Beicheng. Ketika keluarga Wu mendengar berita itu, seluruh keluarga sangat terkejut. Mereka telah menghabiskan seluruh upaya mereka untuk membina Tuan Muda Wu Liao selama lebih dari 10 tahun sejak dia berusia 6 tahun, tetapi sekarang mereka akhirnya melihat hasilnya, dan dia meninggal seperti ini. Bagaimana saya bisa menahan kebencian dalam hal ini? Di saat yang sama, keluarga Wu juga mulai menyusun rencana balas dendam. Pemimpin rencana ini adalah Xing Sanfeng. Meskipun mereka tidak berani menyinggung Akademi Seni Bela Diri, balas dendam Wu Liao harus dibalas bagaimanapun caranya. Akademi Seni Bela Diri, Kamar Wakil Dekan. Setelah merenung sejenak, dia menanyakan keraguan terbesar di hatinya. Tapi Wu Yun tidak tahu harus menjawab apa, jadi dia harus berbohong, mengatakan bahwa mungkin racun Bisnel Wu Liao palsu, dan dia tidak tahu cara mendetoksifikasinya. Meskipun wakil presiden tahu bahwa Wu Yun berusaha menghindar, dia tidak bisa bertanya lebih lanjut, jadi dia hanya bisa menyerah dengan keraguan. Wu Yun juga merasa kebohongan ini terlalu salah. Melihat situasinya, dia sedikit malu dan hendak pergi. Namun dia hanya bisa mendengar suara seorang pemuda datang dari belakangnya. Saudara Wu Yun. Mendengar ini, Wu Yun tertegun sejenak, lalu ekspresinya tiba-tiba berubah, dia berbalik, dan dia langsung sangat gembira. Xiao Jin, apakah kamu keluar dari pengasingan? Xiao Jin menggaruk kepalanya, terlihat lebih besar dari sebelumnya, hampir seperti anak kecil berusia sekitar 10 tahun. Kamu sudah dewasa. Wu Yun menyentuh kepala Xiao Jin, tetapi ketika telapak tangannya menyentuh Xiao Jin, dia tiba-tiba menyusut ke belakang, seolah-olah dia tersengat listrik. Bukannya saya benar-benar tersengat listrik, tapi saya takut. Menunjuk ke arah Xiao Jin, dia berkata hampir tercengang, kamu benar-benar mencapai alam Tianwu tingkat 8 begitu cepat. Ya Tuhan, kamu baru berada di alam bela diri sejati ketika aku pergi. Apa yang telah kamu lakukan di sekitar sebulan terakhir ini? Xiao Jin mengangkat kepalanya sambil tersenyum, memasang postur pamer istimewanya, dan berkata, bagaimana, ini luar biasa. Suara wakil dekan datang dari belakang, Xiao Jin adalah monyet suci, dan kecepatan kultivasinya sangat cepat, dan karena dia suka bermain dan jarang berlatih sebelumnya, dia tidak menerobos, tetapi fondasinya masih ada. Kali ini dalam retret, semua energi terkumpul di tubuhnya, tubuh meledak, yang menyebabkan peningkatan pesat dalam kultivasi. Wu. Setelah mendengar ini, Yun
tiba-tiba menyadari bahwa inilah masalahnya. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada wakil presiden, Wu Yun membawa Xiao Jin kembali ke kediamannya. Tapi yang tidak pernah disangka Wu Yun adalah saat Xiao Jin dan Balbert bertemu adalah awal dari sakit kepala yang sebenarnya. Bab 378 Keluarga Wu, Cabang Wu di Kota Utara. Setelah memasuki pintu, Wu Yun memanggil burung botak itu keluar dari kamar. Dia membuka mulutnya dan berkata, "Botak tua, keluarlah dan aku akan membawakanmu seorang teman." Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa saat kedua orang ini bertemu, mata mereka langsung melebar. Mereka semua saling menatap satu sama lain. Pada saat yang sama, momentum masing-masing secara bertahap meningkat, dan ada rasa ketegangan. Ketika Wu Yun melihat situasinya tidak tepat, dia berteriak bahwa itu tidak baik dan diam-diam berpikir bahwa kedua orang ini tidak akan bertarung, bukan? Dia dengan cepat berjalan di antara mereka dan menghentikan adegan tegang itu tepat pada waktunya. "Melambai, Xiao Jin, lelaki tua botak, kemarilah." Melihat Wu Yun maju, mereka dengan enggan mengambil kembali momentum mereka dan berjalan ke sisi Wu Yun. Wu Yun menghela nafas lega dan berkata, "Apa yang terjadi? Apakah kalian berdua saling kenal?" Tanpa diduga, Xiao Jin dan Balbert saling memandang dengan mata yang sangat menghina. Xiao Jin berkata dengan nada menghina, "Hei, siapa yang kenal pria botak sialan ini?" Burung botak itu tiba-tiba menjadi marah dan berkata, "Monyet berbulu sialan, apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu ingin berkelahi? Ayolah. Siapa yang takut dari siapa? Kemarilah, dasar pria botak." Melihat pertarungan akan dimulai lagi, Wu Yun segera menghentikannya dan berkata dengan keras, "Berhenti, diam." Xiao Jin dan Balbert dengan enggan mundur selangkah dan mendengus dengan dingin. Berjalan ke samping dan berhenti bicara. Wu Yun benar-benar pusing melihat mereka seperti ini. Pada saat yang sama, saya benar-benar tidak dapat memahaminya. Kedua orang ini sangat tidak cocok sebelumnya. Bagaimana mereka bisa begitu seksi ketika pertama kali bertemu? Untuk mengetahuinya, Wu Yun buru-buru bertanya kepada wakil dekan, jika tidak, dia mungkin tidak dapat mengendalikan mereka di masa depan. Dan akhirnya saya mengetahui dari wakil dekan bahwa ternyata pada zaman dahulu, silsilah kera suci dan Dewa Phoenix selalu berselisih. Padahal ini merupakan dendam dari zaman dahulu dan memiliki sejarah yang panjang. Namun baik Xiao Jin maupun burung berbulu botak memiliki warisan garis keturunan mereka yang paling murni, dan pada saat yang sama, warisan mereka juga memiliki dendam dan keterikatan dari masa lalu. Mengetahui sebab dan akibat, Wu Yun tahu bahwa mungkin tidak mudah bagi mereka untuk hidup damai. Kembali ke kamar, dia memanggil Xiao Jin dan Balbert ke sisinya, dan bertanya dengan nada wajib bahwa mereka tidak bisa berteman, tapi mereka tidak akan pernah bisa menjadi musuh, apalagi melakukan apapun. Kalau tidak, dia pasti akan berbalik pada mereka. Untungnya, baik Xiao Jin maupun Balbert bersedia memberikan wajah Wu Yun dan berjanji tidak akan melakukan apapun, tetapi menjadi teman sangatlah mustahil. Wu Yun menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ketika semuanya selesai, Wu Yun teringat janjinya kepada Balbert untuk membawanya ke pegunungan Warcraft setelah penilaian kedua selesai. Balbert juga berkata bahwa dia akan membawanya ke tanah berharga di pegunungan di luar untuk berlatih. Meski aku masih belum tahu harta karun apa ini, tapi sesuatu yang bisa membuat burung botak mengenalinya pasti lumayan. Orang ini bahkan tidak bisa meremehkan pohon anggur Kunlun yang berumur 200 tahun. Apalagi masih ada 1 bulan tersisa sebelum penilaian ketiga. Pada penilaian ketiga, ia akan langsung menghadapi pertarungan hidup dan mati Sue Linglong. Darah indah ini sama sekali tidak sederhana. Hanya mengandalkan budidayanya di alam Tianzun tingkat kelima sudah cukup untuk membuat Wu Yun sakit kepala. Ditambah dengan skill uniknya, teknik pembantaian naga laut darah, setelah digunakan, itu akan sangat meningkatkan tekanan Wu Yun. Menghadapi pertarungan dengan Sue Linglong ini, Wu Yun tidak boleh kalah.
Dan dia telah memutuskan bahwa apapun yang terjadi, dalam bulan ini, dia akan meningkatkan kultivasinya setidaknya ke alam Tianzun tingkat ketiga. Semakin kuat, semakin baik. Memecah 3 level berturut-turut dalam sebulan, dan di antara mereka, dia harus melintasi alam besar dari alam Tianwu tingkat 9 ke alam Tianzun. Kalau tidak sulit, sama sekali tidak mungkin. Belum lagi orang biasa, bahkan yang disebut monster top pun tidak akan berani pergi ke Haikou untuk tugas ini. Tapi Wu Yun harus melakukannya, jika tidak, menghadapinya, hanya ada jalan buntu. Ketika burung botak itu mendengar bahwa Wu Yun akan membawanya kembali ke pegunungan Warcraft, dia langsung sangat gembira dan mengepakkan sayapnya yang tidak berbulu. Namun saat dia mendengar Xiao Jin juga pergi, dia langsung melembutkan wajahnya. Xiao Jin memutar matanya, dia tidak ingin pergi ke tempat harta karun burung botak, dia hanya ingin mengikuti Wu Yun keluar dan berkeliling. Setelah bujukan Wu Yun, Balbert setuju untuk pergi bersama. Tinggalkan akademi. Di bawah kepemimpinan burung botak, ia terbang menuju pegunungan di luar kota Huansing. Ini adalah pegunungan tak berujung, berkelok-kelok dari pinggiran kota Huansing, dan tidak mengarah kemanapun. Seperti naga raksasa yang merangkak di tanah, agung dan mendominasi. Wu Yun dan yang lainnya berusaha sekuat tenaga untuk menghindari keramaian di sepanjang jalan. Setelah meninggalkan kota Huansing agak jauh, tempat itu hampir sepi dan hanya ada sedikit jejak manusia. Namun burung botak itu akhirnya tidak dapat menahannya lebih lama lagi, dan mengepakkan sayapnya yang berdaging, mengeluarkan semburan teriakan gembira, seolah-olah ia adalah seorang tahanan yang baru saja dibebaskan. Hal ini juga membuat Xiao Jin memutar matanya dengan jijik dan berteriak, "Dasar pria botak, berisik sekali." Kecepatannya tidak cepat, lagi pula masih ada 1 bulan, jadi tidak perlu terburu-buru saat ini. Lagi pula tidak terlalu jauh, kamu akan segera sampai. Tapi saat ini, ekspresi Wu Yun tiba-tiba berubah. Di saat yang sama, Xiao Jin dan Balbert juga merasakan bahaya yang mendekat. Dia berhenti tiba-tiba, tapi hanya mendengar suara marah datang dari belakangnya. "Wu Yun, hentikan untukku. Kupikir kamu akan terlalu takut untuk meninggalkan Akademi Seni Bela Diri. Aku tidak menyangka bahwa kamu tidak hanya akan meninggalkan Akademi Seni Bela Diri, tetapi juga menjauh dari kota Huansing. Seperti yang diketahui semua orang, ada jalan menuju surga tetapi kamu tidak akan mengambilnya, dan tidak ada pintu ke neraka. Kamu akan memilih aku ingin mendobrak masuk." Mendengar suara itu, Wu Yun mengerutkan kening. Dilihat dari aura lawannya, dia setidaknya berada di alam Tianzun tingkat kedua. Melihat ke belakang, saya melihat seorang pria paruh baya berusia 30-an dan 7 atau 8 adik laki-laki. Melambaikan senjata di tangannya, dia mengejar Wu Yun dengan gigi dan cakar terbuka. Pada saat yang sama, pemimpinnya bahkan mengumpat dengan marah, "Nak, kamu cukup cepat. Kami telah mengejar kami sejauh ini. Sekarang mari kita lihat di mana kamu dapat melarikan diri." Melihat wajah orang yang datang, Wu Yun sangat terkejut. Ini kebingungan, saya benar-benar tidak tahu kapan saya menyinggung orang ini. "Siapa kamu? Kamu mengenali orang yang salah." Kamu mengenali orang yang salah. Sekarang kamu tahu bagaimana caranya merasa takut. Mengapa kamu tidak tahu bagaimana menjadi takut ketika kamu membunuh sepupuku Wu Liao?" Saat dia berbicara, cahaya dingin melintas di mata pria itu, dan kemudian dia berkata, "Jika itu jatuh ke tanganku, Wu Zi, kamu akan sial. Kamu pasti akan mati hari ini." Wu Yun mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri, "Wu Liao. Wu Zi. Keluarga Wu di Beicheng." Meskipun tingkat kultivasi lawan telah mencapai alam Tianzun tingkat kedua, tapi Wu Yun tidak panik, dan bahkan sangat santai. Kekuatan sejati beberapa orang lebih kuat dari kultivasi mereka sendiri. Dan kekuatan sebenarnya beberapa orang lebih rendah dari tingkat kultivasi mereka sendiri, dan orang inilah yang ada di depannya. Belum lagi,
dalam hal kecepatan, cabang Wu ini jauh lebih lemah. Wu Yun melambat dengan mudah, tetapi Wu Zi dan yang lainnya mencoba yang terbaik untuk mengejar ketinggalan, berkeringat banyak. Melihat Wu Yun terdiam, Wu Zi berpikir dia pasti takut, dia tersenyum dingin dan arogan, dan memerintahkan adik-adik di belakangnya, ayo, tutup area sekitar dan jangan biarkan dia mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Omong-omong, orang ini juga manusia. Namanya, bodoh sekali. Dalam lingkup kognitifnya, siapapun yang memiliki kultivasi lebih rendah darinya berarti lebih lemah darinya. Bab 379 Keluarga Wu mengepung dan menghindari keunggulannya. Melihat momentum agresif pihak lain, Xiao Jin maju selangkah, berjalan ke arah Wu Yun, dan berbisik. Saudara Wu Yun, aku akan berurusan dengan orang-orang ini. Wu Yun menggelengkan kepalanya untuk menghentikannya. Meskipun tingkat kultivasi Xiao Jin saat ini hanya di alam Tianwu tingkat 9, dengan garis keturunan binatang suci Xiao Jin, itu pasti lebih dari cukup untuk menghadapi alam Tianzun tingkat kedua di depannya. Burung botak di samping tidak mau kalah, dan berkata, mengapa kamu pergi dan aku tidak bisa membunuhmu? Melihat mereka akan berdebat lagi, Wu Yun pusing dan menghentikan mereka dengan cepat. Tetapi Wu Zi melihat monyet dan burung di samping Wu Yun sedang berdebat bahkan sebelum mereka mulai berkelahi, dia tidak dapat merasakan tingkat budidaya Xiao Jin dan burung botak. Berpikir mereka ingin berpisah karena takut. Tiba-tiba dia tertawa. Ada arogansi dan penghinaan dalam tawa itu. Hahaha. Aku tertawa sampai mati. Jangan khawatir, kalian tidak perlu berdebat. Satu-satunya yang ingin aku bunuh adalah Wu Yun. Sedangkan kalian berdua, monyet itu hampir tidak bisa dijadikan hewan peliharaan kecil. Adapun burung itu, meskipun jelek, makanlah sedikit lagi, dan supnya akan terasa cukup enak. Dia sudah melihat Balbert dan Xiao Jin, meskipun dia terkejut mengapa Wu Yun membawa dua monster bersamanya. Tapi dia tidak mengambil hati sama sekali. Lagi pula, dia tidak menyangka kalau monyet setengah manusia dan burung botak jelek bisa memiliki kekuatan bertarung yang besar. Itu hanya hewan peliharaan yang terbaik. Dan itu adalah jenis hewan peliharaan yang sangat lemah. Mendengar ejekannya, Xiao Jin dan Balbert menjadi geram. Wu Yundao berkata, serahkan sisanya padamu, pecundang ini, aku akan datang ke sini sendiri. Kamu benar-benar tidak tahu malu dan mencari kematian. Ketika Wu Yun memanggilnya pecundang, wajah Wu Zi berubah, ejekan di matanya memudar, dan api amarah mulai mendidih. Bagaimana mungkin seorang anak laki-laki di alam Tianwu tingkat 9 berani membencinya seperti ini? Dengan raungan keras, pedang panjang di tangannya menari dengan energi pedang, dan bergegas menuju Wu Yun. Tapi saat dia hendak mengambil tindakan, dia tiba-tiba melihat bayangan muncul di matanya. Berhentilah menari dengan pedangmu, lawanmu ada di sini. Pada saat ini, Wu Yun mengambil tindakan secara langsung, dan dalam sekejap, dia menggunakan langkah naga secara ekstrim, berubah menjadi aliran cahaya dan tiba di depan Wu Zi dalam sekejap mata. Sebelum Wu Zi sempat bereaksi, hidungnya telah dipukul dengan keras, menyebabkan hidungnya berdarah. Kamu bajingan, kamu berani memukul wajahku, aku. Pah. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia mengeluarkan suara menakutkan lagi, dan tiba-tiba dia merasakan sakit yang membakar di pipi kirinya dan merasa pusing. Pah, pah, pah. Sebelum dia sempat bereaksi, serangkaian tamparan keras langsung mendarat di wajahnya. Rangkaian gerakan ini halus, cepat dan tepat. Wu Zi bereaksi, mengabaikan rasa sakit yang membakar di wajahnya. Rasa malu dan kemarahan di hatinya telah melampaui rasa sakit di wajahnya. Dia, yang berada di alam Tianzun tingkat kedua, hampir pingsan oleh orang yang tingkat kultivasinya lebih rendah darinya. Apalagi di hadapan beberapa anak keluarga Wu di belakangnya, jika dia tidak membalas dendam, bagaimana dia bisa mendapatkan kembali pijakan di klan di masa depan? Kemarahan yang sangat memalukan langsung meledak. Wu Yun, aku akan membunuhmu.
Murid keluarga Wu di belakangnya juga bereaksi karena terkejut dan ingin maju untuk membantu. Di saat yang sama, Xiao Jin dan Balbert mengambil tindakan di saat yang bersamaan. Baru saja terdengar semburan jeritan. Wu Zi panik. Berbalik, dia melihat beberapa murid keluarga Wu yang dia bawa semuanya jatuh ke tanah, mati atau cacat. Ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia melihat ke arah Xiao Jin dan Balfederbert yang baru saja menyambar seperti kilat. Dia sangat ketakutan sehingga tanpa sadar dia mundur setengah langkah. Pada saat ini, dia akhirnya merasakan tingkat kultivasi Xiao Jin dan Balbert. Dia tidak pernah membayangkan bahwa monyet kecil ini, yang tingginya setengah dari manusia, dan burung botak yang sangat jelek ini bisa begitu menakutkan. Sambil menunjuk ke arah mereka, dia tergagap, kamu. Saya harus mengatakan bahwa Wu Zi ini juga sangat menyedihkan. Tak ada waktu untuk melampiaskan amarahnya, namun sudah mulai digantikan oleh rasa takut. Wu Yun sengaja ingin menakutinya, dan dengan pikiran, kedua roh bela diri itu langsung dikerahkan. Dalam sekejap, momentum Wu Zi diredam oleh Wu Yun. Melihat sosok besar di belakang Wu Yun dan roh naga bumi yang mengaum ke langit. Dia tersandung dan jatuh ke tanah karena ketakutan. Kamu adalah monster. Mata Wu Yun berkilat dingin tanpa ragu-ragu. Ziji Tianyin mencengkeram tenggorokan Wu Zi dengan tangannya dan meremukkan tenggorokannya. Lalu, dia berkata kepada Xiao Jin dan Balbert, bunuh yang lainnya. Wu Yun tidak ingin orang-orang ini mengungkap rahasia mereka. Terlebih lagi, orang-orang ini jelas bukan orang baik dan pantas mati. Meskipun sekelompok orang Wu Zi tersingkir, wajah Wu Yun tidak terlihat bagus. Meski keluarga Wu hanyalah keluarga menengah di Beijing. Tetapi orang setingkat jenius seperti Xing Sanfeng, yang bisa mencapai Xing Yunfeng, pasti memiliki latar belakang tertentu. Ketika dia membunuh Wu Liao, dia tahu bahwa dia akan menyinggung keluarga Wu, tetapi dia tidak menyangka hal itu akan terjadi begitu cepat. Pada saat ini, mata Wu Yun tiba-tiba menjadi dingin, dan dia mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Samar-samar, setidaknya 3 aura kuat mendekat dengan cepat. Wajahnya berubah, dan dia berkata pada dirinya sendiri, ups, sepertinya Wu Zi mungkin telah menyebarkan berita itu kembali ke klan ketika dia datang. Kemudian dia melihat kembali ke Xiao Jin dan Balbert, dan berkata, ayo pergi ke Warcraft dulu. Hutan. Saudara Wu Yun, jangan takut, kami akan membunuh sebanyak yang kamu datang. Xiao Jin berkata dengan dingin setelah mengetahui tentang konflik antara Wu Yun dan orang-orang ini. Pada saat ini, dia juga merasakan aura mendekat dengan cepat di kejauhan, tapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Wu Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, situasi antara kami dan musuh tidak jelas. Untuk saat ini, saya tidak ingin memperlihatkan kekuatan saya di benua timur. Pada saat yang sama, saya tidak ingin untuk mengeksposmu, jadi jangan impulsif. Meskipun Xiao Jin tidak begitu mengerti mengapa Wu Yun melakukan ini, dia tidak keberatan. Aku khawatir aku tidak bisa pergi. Pada saat ini, burung botak itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap ke kejauhan, dan berkata dengan serius. Xiao Jin meliriknya dengan jijik dan berkata, pria botak, apakah kamu takut? Burung botak hendak membalas, tapi Wu Yun tiba-tiba menggerakkan sudut matanya dan berkata, oh tidak, orang-orang ini benar-benar datang begitu cepat. Pada saat yang sama, Wu Yun juga diam-diam merasa ngeri dengan reaksi burung botak itu, yang sebenarnya lebih sensitif darinya. Ini juga harus menjadi kemampuan khusus yang dimiliki oleh keturunan Divine Phoenix. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu ingin bertarung atau tidak? Tanya burung botak. Wu Yun berpikir sejenak dan berkata, beri aku bulumu, kamu bersembunyi di dalamnya dulu, aku akan mencoba melarikan diri ke hutan Warcraft nanti, dan kemudian kita akan membunuh mereka satu persatu. Xiao Jin dan Balbert tidak melakukannya. Saya tidak ingin Wu Yun melakukan kejahatan sendirian.
Dia sangat menentang risikonya, tetapi atas permintaan paksa Wu Yun, dia hanya bisa setuju. Pada saat yang sama, untuk mencegah mereka mengetahui bahwa Wu Zi telah mati, Wu Yun menggunakan api roh hijau suci untuk membakar semua mayat di tanah hingga menjadi ketiadaan. Segera setelah semuanya selesai, suara gemuruh dingin terdengar dari jauh. Wu Yun, mari kita lihat kemana kamu melarikan diri. Bab 380 melarikan diri. Di saat yang sama, bersamaan dengan suara ini datanglah serangan yang kuat. Wu Yun tidak berani melawan dan langsung menghindar. Berdiri tegap, ia melihat formasi lawan memang cukup besar. Ada lebih dari 20 orang. Namun kebanyakan dari mereka adalah sampah yang tidak berharga. Satu-satunya yang benar-benar dapat mengancam Wu Yun adalah 3 pemimpin di depannya. Seorang pria paruh baya berusia 40-an, yang telah berkultivasi ke alam Tianzun tingkat kelima. Seorang lelaki tua berusia 60-an, di alam transformasi ilahi tingkat pertama. Ada orang lain, seorang pemuda. Orang ini juga orang yang paling tabu bagi Wu Yun. Itu adalah Xing Sanfeng. Di sebelah Xing Sanfeng berdiri seorang wanita dengan ketampanan tetapi sedikit yin di antara alisnya. Tanpa diduga, bahkan Xing Sanfeng datang sendiri. Ayah Wu Liao adalah saudara kandung dari kepala keluarga Wu saat ini. Dan jika prediksinya benar, pria paruh baya itu seharusnya adalah ayah Wu Liao, Wu Li. Dan lelaki tua itu seharusnya adalah kakek Wu Liao, Wu Benji. Adapun wanita yang berdiri di samping Xing Sanfeng, dia seharusnya adalah Wu Ying, putri dari kepala keluarga Wu saat ini, yang juga merupakan tunangan Xing Sanfeng. Tampaknya kali ini keluarga Wu benar-benar menghabiskan banyak uang untuk membalaskan dendam Wu Liao. Saya khawatir kecuali kepala keluarga Wu, semua pejabat senior keluarga Wu lainnya ada di sini. Paman, inilah orang yang membunuh sepupu Wu Liao. Kata Xing Sanfeng kepada Wu Li. Wu Li menatap Wu Yun dengan ganas, dadanya naik turun dengan hebatnya. Musuh yang membunuh putranya ada tepat di hadapannya, bagaimana dia bisa menenangkan amarah di dalam hatinya. Tinggal menunggu ayahnya Wu Bensi memberi perintah. Namun Wu Benben melihat sekeliling, dengan sedikit keraguan di matanya, dan berkata, mengapa kamu tidak melihat cucu Wu Zi? Kemana dia pergi? Wu Ying menerima kata-kata itu dan berkata, kakek, saudara laki-lakiku pasti mengejar ke arah yang salah. Ini jika orang ini bisa membunuh sepupu Wu Liao, dia pasti sangat licik, dan dia pasti menemukan cara untuk menyingkirkan saudara laki-laki Wu Zi. Tapi Wu Yun hanya tersenyum acuh tak acuh, menilai dari tingkat penamaan keluarga ini. Selama dia tidak melihat tubuh Wu Zi, dia tidak akan pernah memikirkan kematian Wu Zi. Wu Yun, bagaimanapun juga, kamu dan kami memiliki nama keluarga yang sama. Aku tidak menyangka kamu begitu kejam dan menyakiti keluargaku. Hari ini, aku tidak hanya ingin membalaskan dendam cucuku Wu Liao, tapi aku juga ingin menyingkirkannya. Dari pria kecil kejam sepertimu ini untuk keluargaku dengan nama keluarga Wu. Astaga! Setelah mendengar apa yang dikatakan Wu Benji, Wu Yun menengadah ke langit dan tertawa 3 kali. Dia berkata, kamu orang tua, datanglah kapanpun kamu mau. Lagi pula tidak ada orang luar di sini, dan kamu tidak akan terlihat oleh orang lain jika kamu mengepungku, jadi mengapa repot-repot membuat alasan yang tidak masuk akal seperti itu? Kamu bajingan, kamu berani melakukannya. Tegur ayahku, kamu mencari kematian. Pada saat ini, Wu Li tidak bisa lagi menahan diri dan ingin segera mengupas kulit dan kram Wu Yun. Melihat Wu Li mengambil tindakan, Wu Benseng, yang memiliki tingkat kultivasi tertinggi, secara alami mengambil posisi komando. Dia memerintahkan keluarga Wu di belakangnya, kelilingi tempat ini dengan cepat dan jangan biarkan anak ini melarikan diri. Menghadapi Wu Li, yang berada di alam Tianzun tingkat kelima, meskipun Wu Yun tidak sepenuhnya yakin untuk menang, dia adalah masih sangat yakin. Tidak kalah, bahkan santai secara alami. Melihat sekelompok orang hendak mengepungnya,
diam-diam dia berkata bahwa tidak cocok tinggal di sini dalam waktu lama, dan mereka harus dibawa ke hutan Warcraft. Begitu mereka terpisah. Saat itu, jika Anda menambahkan Xiao Jin dan Balbert dan membunuh mereka satu persatu, Anda akan lebih percaya diri. Wu Yun menghindari serangan Wu Li, lalu menggunakan tendangannya untuk memaksanya mundur. Dia mengejek, "Ayo, kejar aku, kamu keledai bodoh." Begitu dia selesai berbicara, dia menggunakan Dragon Step secara ekstrim dan berlari menuju pegunungan Warcraft di kejauhan. Di belakangnya, Wu Li sedang gatal-gatal di giginya dan berkata, "Nak Huangkou, jangan mencoba melarikan diri, berdiri saja di sana." Tapi langkah naga Wu Yun begitu cepat sehingga Wu Li tidak akan mampu mengejarnya. Ketika aku hanya bisa mengejarnya sambil menatap kosong. Di belakangnya, Xing Sanfeng melihat Wu Yun melarikan diri, wajahnya berubah, dan dia berkata dengan dingin, "Kamu ingin melarikan diri?" Tidak semudah itu. Setelah mengatakan itu, dia segera meluncurkan keterampilan rumah tangga Xing Yunfeng dan mengejar Wu Yun. Kecepatannya sebenarnya tidak lebih lambat dari Yulong Bu yang sempurna. Untuk pamer di depan tunangannya Wu Ying, dia menggunakan keahlian uniknya telapak penghancur jiwa secara langsung. Ini adalah pukulan yang bahkan tidak dapat ditahan oleh kultivator tingkat 8 dari alam Tianzun. Pada saat yang sama, Wu Bensi juga memimpin murid keluarga Wu lainnya dan mengejarnya dengan keras. Wu Yun merasakan aura menakutkan datang dari belakang dan buru-buru menghindarinya. Tapi telapak tangan pemecah jiwa ini memang merupakan keahlian unik Xing Yunfeng, bahkan jika Wu Yun menghindarinya. Tapi dia masih terluka oleh dampak kuat dari telapak penghancur jiwa, dan dia tiba-tiba terhuyung. Dia merasakan hantaman kuat menyerang tubuhnya, menyapu meridiannya, mencoba merobek meridian di tubuhnya hingga berkeping-keping. Ekspresi Wu Yun berubah, dan dia berpikir, telapak penghancur jiwa ini memang pantas mendapatkannya. Dampaknya saja sudah begitu kuat, tapi untungnya meridiannya telah berubah dan sangat kuat. Baru saja dia tidak bisa terkoyak oleh sisa energi dari telapak penghancur jiwa ini. Jika itu adalah orang biasa di alam Tianwu tingkat 9, meridian di tubuhnya akan terkoyak setelah telapak penghancur jiwa. Namun meskipun Wu Yun menggunakan kekuatan seni dewa bela diri Taisang untuk menyelesaikan akibat dari kekuatan ini. Tapi terhuyung-huyung di bawah kakinya barusan memperlambat kecepatannya. Wu Li segera menyusul. Setelah mencapai jangkauan serangan, Wu Li meraung dengan marah, "Kemana harus lari? Perhatikan gerakanmu." Lalu dia juga meledak dengan telapak tangan. Meskipun telapak tangannya jauh lebih rendah daripada telapak penghancur jiwa Xing Sanfeng. Tapi telapak tangannya membentur rompi Wu Yun dengan kuat. Meskipun seni dewa bela diri Taisang dan tubuh suci abadi menyelesaikan sebagian besar energi telapak tangan. Namun sisa energi yang mengalir ke dalam tubuhnya masih mengejutkan organ dalam Wu Yun, dan dia hampir muntah darah. Untungnya, dia menstabilkan sosoknya tepat waktu, menggunakan kecepatannya secara ekstrim lagi, dan berlari menuju kejauhan. Dia cukup mampu. Dia benar-benar berhasil bertahan setelah serangan telapak tangan penghancur jiwa dan kekuatan penuh Paman Wu Li tanpa terjatuh. Wajah Xing Sanfeng tampak sedikit jelek. "Baru saja saya melihat Wu Yun ditampar dengan keras oleh Wu Li, saya pikir Wu Yun pasti akan mati dan bahkan menyerah dalam pengejaran." Tanpa diduga, Wu Yun tidak hanya tidak mati, bahkan tidak melambat. Lalu dia berteriak, "Dia terluka. Dia tidak bisa lari jauh. Ayo kita kejar dia." Dia memegang pedang panjang dan mengejar Wu Yun. Wu Li juga mengikuti dari belakang. Orang-orang lainnya, dipimpin oleh Wu Bensi, berada di belakang. Wu Yun terlihat santai, namun nyatanya dia sedang tidak enak badan. Meskipun Wu Li adalah orang berlevel rendah, dia masih berada di alam Tianzun tingkat kelima. Ditampar olehnya dengan begitu kuat, dia agak terpengaruh. Yang paling mengkhawatirkan Wu Yun adalah Xing Sanfeng, yang mengikuti di belakangnya, dan Wu Bensi, yang berada di alam transformasi ilahi tingkat pertama di belakang.
Benar saja, dia takut dengan apa yang akan terjadi saat Wu Yun memikirkannya. Suara Xing Sanfeng datang dari belakangnya. Xing Sanfeng ini memang salah satu tokoh teratas di Xing Yunfeng, dan dia benar-benar bisa melekat pada Wu Yun. Ini mungkin dampak dari kesenjangan dalam kultivasi. Setelah mendengar Xing Sanfeng tertawa dengan arogan dari belakang, dia memukul Wu Yun dengan gerakan telapak tangan yang menghancurkan jiwa. Terima kasih sudah menonton channel ACD. Sampai jumpa di bab selanjutnya.